Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Materi tentang siklus pengeluaran, prosedur pembelian dan pengeluaran kas, yang beranggotakan Azhar Kamilia, Ellen Hadijah Baharudin, Dina Nur Kolbiah, dan Rafiq Naufal Rahman. Tujuan utama, di mana kita di sini akan mengenal siklus pengeluaran. Apa sih siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, di sini juga ada tujuan utamanya dari siklus pengeluaran, yaitu untuk meminimalkan biaya total dalam memproses dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Di sini ada 7 keputusan penting, di mana yang pertama yaitu berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung. Yang kedua, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Yang ketiga, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan. Yang keempat, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Lalu yang kelima, bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound. Yang keenam, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Dan yang terakhir, ketujuh, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Di sini ada 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran, di mana yang pertama itu pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan, dan jasa. Dan yang ketiga, pembayaran barang, pasokan, dan jasa. Pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran yaitu pemesanan persediaan atau pasokan. Di sini poin pertama, metode pengendalian persediaan. Sering disebut kuantitas pesanan yang ekonomis. Pendekatan ini berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Poin kedua yaitu metode pengendalian persediaan alternatif. Di sini ada MRP, yaitu Material Requirement Planning. Pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Selanjutnya ada GIT, yaitu Just in Time. Sistem GIT meminimalkan baik biaya pengiriman dan penyimpanan. Apa sih perbedaan utama MRP dengan GIT? Di sini sistem MRP sendiri menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sedangkan sistem GIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Prosedur. Permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang meminta pembelian mengidentifikasikan nomor barang. Yang kedua, mengspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan. Yang ketiga, deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. Yang keempat, berisi pemasok yang dianjurkan atau ditunjuk. Apakah keputusan penting itu? Menentukan pemasok atau vendor. Faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini? Harga, kualitas bahan baku. Dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Selanjutnya, dokumen. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Seringkali, beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian. Penerimaan dan penyimpanan barang.
Pasokan dan jasa. Aktivitas bisnis utama kedua melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Departemen penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. Yang pertama, menentukan apakah menerima suatu kiriman. Yang kedua, memeriksa kuantitas dan kualitas. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan. Dalam siklus pengeluaran, laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Pembayaran barang dan jasa. Menyetujui tagihan dari pemasok. Aktivitas bisnis utama ketiga adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Yang pertama, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, tujuan dari rekening utang adalah untuk mengotorisasi pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan sudah diterima. Yang keempat, ada dua cara untuk memproses tagihan dari pemasok. Yang pertama, non-voucher system. Yang kedua, voucher system. Pembayaran barang dan jasa. Perbaikan rekening utang. Pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan cara yang pertama, meminta pemasok untuk mengirimkan surat tagihan secara elektronik, baik dengan EDI atau lewat internet. Yang kedua, menghilangkan tagihan pemasok. Pendekatan tanpa tagihan ini disebut Evaluated Receipt Settlement atau disingkat ERS. Sekarang, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Yang pertama, kasir menyetujui faktur. Yang kedua, gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Yang ketiga, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Bahan informasi. Yang pertama, fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi berikut ini. Poin selanjutnya dari kebutuhan informasi yaitu menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan barang yang akan dipesan. Yang keempat, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang kelima, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Yang keenam, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Dan yang ketujuh, mengawasi kebutuhan harus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Dan selanjutnya, sebagai tambahan sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. Yang kedua, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. Yang keempat, persentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Selanjutnya kita membahas forecast siklus pengeluaran. Forecast siklus pengeluaran ada 5 bagian. Yang pertama, bagian gudang. Forecast selalu diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Setiap pembelian kredit PT dimulai dari bagian gudang. Pertama, kita memeriksa stok pada kartu gudang, kemudian mencatat barang yang habis, lalu membuat surat permintaan pembelian barang sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, menyerahkan surat permintaan barang 1 ke bagian pemasaran, sedangkan surat permintaan pembelian barang 2 diarsip tetap. Bagian gudang menerima laporan penerimaan barang 2 bersama barang dan mencocokkan laporan penerimaan barang 2 dan barang, kemudian memasukkan barang ke dalam gudang. Setelah itu, mencatat laporan penerimaan barang 2 ke dalam kartu gudang. Selanjutnya, mengarsip tetap laporan penerimaan barang 2. Selanjutnya, bagian pemasaran. Bagian pemasaran menerima surat pembelian barang 1 dari bagian gudang, lalu menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian. Kemudian, meminta daftar harga barang yang ingin dibeli melalui fax, lalu menerima daftar harga barang dan melakukan negosiasi harga. Apabila harga tidak sesuai, maka pembelian dibatalkan. Apabila harga sesuai, kita membuat purchase order sebanyak 3 lembar. Lalu kita menyerahkan purchase order 1 kepada pemasok melalui fax. Purchase order 3 kita serahkan ke bagian penerimaan barang. Lalu purchase order 1, SPP 1, dan DHB diarsip tetap.
Bagian pemasaran, laporan penerimaan barang 1, faktur barang dari bagian penerimaan barang, kemudian memeriksa laporan penerimaan barang 1 dan faktur barang, lalu menyerahkan faktur barang ke bagian keuangan, mengarsip tetap laporan penerimaan barang 1. Bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima purchase order 3 dari bagian pemasaran, kemudian menerima faktur barang, surat pengantar bersama barang dari pemasok, kemudian mencocokkan faktur barang, purchase order 3 dan surat pengantar bersama barang, kemudian membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 lembar. Bagian penerimaan barang menyerahkan laporan penerimaan barang 2 bersama barang ke bagian gudang. Kemudian menyerahkan laporan penerimaan barang 1 dan faktur barang ke bagian pemasaran, lalu menyerahkan laporan penerimaan barang 3 ke bagian keuangan, sedangkan purchase order 3 dan surat pengantar diarsip tetap. Selanjutnya bagian keuangan. Bagian keuangan menerima faktur barang dari bagian pemasaran dan menerima laporan penerimaan barang 3 dari bagian penerimaan barang. Kemudian mencocokkan laporan penerimaan barang 3 dan faktur barang. Lalu membuat bukti kas keluar sebanyak 2 lembar. Selanjutnya menandatangani bukti kas keluar 1 dan bukti kas keluar 2. Setelah itu mencatat bukti kas keluar 1 ke dalam kartu gudang. Selanjutnya menyerahkan bukti kas keluar 2 ke bagian akuntansi. Lalu mengarsip tetap bukti kas keluar 1, penerimaan barang 3 dan faktur barang. Selanjutnya bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima bukti kas keluar 2 dari bagian keuangan, lalu melakukan pembukuan atas barang yang dibeli berdasarkan bukti kas keluar 2. Kemudian membuat laporan pembelian kredit. Selanjutnya mengarsip tetap bukti kas keluar 2 dan menyerahkan LPK ke pimpinan, dan selesai diakhiri dengan N. Pengendalian, tujuan, ancaman, dan prosedur. Fungsi lain sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Yang pertama, transaksi diotorisasi dengan tepat, dicatat dengan valid dan akurat. Yang kedua, aset atau kas persediaan dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang ketiga, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Maka ancamannya 1. Mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. 2. Meminta barang yang tidak dibutuhkan. 3. Membeli dengan harga yang dinaikkan. 4. Membeli barang berkualitas rendah. 5. Membeli dari pemasok yang tidak berotorisasi. 6. Komisi atau kickback. 7. Menerima barang yang tidak dipesan. 8. Membuat kesalahan dalam penghitungan. 9. Mencuri persediaan. 10. Gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. 11. Kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam hutang usaha. 12. Kehilangan data. Apakah prosedur pengendaliannya? 1. Sistem pengendalian persediaan. 2. Analisis kinerja pemasok. 3. Persetujuan permintaan pembelian. 4. Batasi akses ke permintaan pembelian kosong. 5. Konsultasi daftar harga. 6. Pengendalian anggaran. 7. Gunakan daftar pemasok yang disetujui. 8. Persetujuan pemesanan pembelian. 9. Pemesanan pembelian sebelum penomoran. 10. Larangan hadiah dari para pemasok. 11. Intensif ke semua rekening pengiriman. 12. Pengendalian akses fisik. 13. Cek ulang akurasi faktur. 14. Pembatalan pengepakan voucher. Model data siklus pengeluaran. Model data REA mengintegrasikan baik data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional. Apa saja contohnya? 1. Tanggal dan jumlah atas setiap pembelian. 2. Informasi tentang di mana barang disimpan. 3. Ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Diagram REA. Yang pertama ada inventory, yang kedua ada request inventory dan order inventory, dan yang ketiga ada request good, list, dan order good.
Model diagram Brea hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Mengapa? Satu, kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk pembelian individu. Dua, pada waktu yang lain mengambil keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu set permintaan. Model diagram Rea yang kedua. Yang pertama ada inventory, yang kedua ada reverse inventory, yang ketiga ada reverse good, selanjutnya ada order atau reverse, dan yang terakhir ada order good. Mengapa ada hubungan banyak antara kegiatan pemesanan barang dan pengiriman barang? Satu, kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Kedua, lain waktu, para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Tiga, kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian tunggal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.